Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri Wulandari dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan sel. Ini adalah penjelasan singkat tentang kelistrikan sel. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Kelistrikan sel. Definisi biolistrik. Biolistrik adalah gelombang listrik yang bersifat dinamis, maka cara kerjanya tidak menggunakan media atau alat tertentu. Hal tersebut dikarenakan karena listrik atau gelombang ini hanya bertumpu pada otak sebagai pusat perintah kerja. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki setiap makhluk yang bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria. Melalui proses respirasi sel, biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Kemampuan sel saraf atau neuron mengantarkan isyarat biolistrik sangat penting. Dasar-dasar biolistrik. 1. Biolistrik kelistrikan di dalam sel atau jaringan hidup. 2. Berbagai kerja sistem tubuh diatur oleh sistem saraf, termasuk sistem pengendalian tubuh. 3. Sel saraf ke sel peka rangsang. 4. Berbagai transport zat ke membran sel atau plasma. 5. Berbagai kompartemen kepertukaran antara lingkungan internal dan eksternal. Sel tubuh manusia. 1. Sel tubuh manusia terorganisir yang sama struktur dan kekhususan kerjanya membentuk jaringan. 2. 4 jaringan tubuh yaitu epitel, penghubung, syaraf, dan otot. 3. Jaringan yang membentuk organ yang kemudian bergabung membentuk sistem organ. 4. Beberapa sistem organ membentuk suatu mekanisme. Struktur dasar dari sistem saraf disebut dengan neuron atau sel saraf. Suatu sel saraf neuron merupakan bagian terkecil dalam suatu skema saraf dan berfungsi untuk menerima, menginterpretasikan, dan menghantarkan pesan listrik atau aliran listrik. Proses kelistrikan pada sel saraf. 1. Saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung aksen suatu sel saraf ke dendrit, maka sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. 2. Impuls ini akan membaca ion Na yang awalnya terdapat di luar membran aksen menjadi masuk ke dalam membran aksen. 3. Membran dalam aksen menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. 4. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran aksen hingga ke ujung akhir sel saraf. 5. Saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. 6. Tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls. Bila sel dirangsang, transduksi reseptor. 1. Membran akan lebih permeabel sehingga ion Na ekstrasel masuk ke intrasel, kenegatifan intrasel berkurang, kepenurunan beda potensial ekstrasel dan intrasel atau depolarisasi. 2. Depolarisasi akan meningkat permeabilitas membran sehingga makin banyak ion Na ekstrasel yang masuk ke intrasel dan depolarisasi makin besar atau lingkaran Hodgkin. 3. Bila peristiwa terus berlanjut, suatu saat depolarisasi mencapai ambang letup sehingga terbentuklah potensial aksi. Bila tidak berlanjut,
akan kembali ke keadaan istirahat atau repolarisasi. 4. Potensial aksi yang menjalar ke impuls. Sekian penjelasan singkat tentang kelistrikan sel. Mohon maaf jikalau ada kesalahan penulisan, kata-kata, atau penyebutan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan.